Halo teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, semoga selalu happy, selalu bahagia, selalu. Selamat pagi teman-teman, ya selamat menjalani aktivitas, ya yang lagi menjalani aktivitas, saya ucapin semoga harinya menyenangkan. Dan buat teman-teman yang lagi nyantai, lagi mungkin sarapan, yuk mari nonton videonya Mas Do dulu. Tema pagi ini Mas Do ingin angkat karma si dia. Oke. Mungkin di sini teman-teman ingin lihat apa yang terjadi sama dia. Karma ini adalah pembalasan ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman ingat kalau selalu nonton channel Mas Do pasti tahu dong hukum tabur tuai, ya kan? Inilah karma untuk dia, ya. Ini bisa untuk orang yang meninggalkan kamu, orang yang menipu kamu, ataupun kamu ingin lihat dia dibalas apa sih gitu, ya. Oke teman-teman, sebelumnya kita shuffle dulu ya. Guys yang baru hadir, saya ucapin selamat datang ya, selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle. Oke, ini ada jumping card satu, langsung kita tarik aja ya. Langsung jumping card loh guys, baru shuffle beberapa kali, ini kita shuffle lagi ya. Karena belum banyak di shuffle. Bentar ya, tak shuffle dulu yo. Oke, langsung kita tarik-tarik aja ya. Karma si dia. Berat banget. Kesian banget nih lah, kita jangan main-main sama apa ya teman-teman, perasaan orang, atau kita jangan menipu orang. Terkadang kita akan dibalas itu nanti, nggak sekarang gitu loh ya. Nah ini dia karma ya. Karma ini adalah pembalasan ya. Pembalasan apa sih yang dia dapat? Nah, ini judulnya kita jangan karma deh, judul apanya karma, tapi judul besarnya saya akan buat pembalasan untuk dia gitu ya. Apa sih yang dia dapat gitu ya. Baik teman-teman, kita akan lihat dulu. Baik, yang pertama di sini pembalasan untuk dia ada gambaran Ten of Cup ya. Oke. Ten of Cup ini adalah sebuah cangkir atau perasaan. Cup ini perasaan, teman-teman. Dan di sini ada 10 cangkir yang mana ditumpahkan langsung ke dia. Oke. Saat ini dia kalau saya lihat ya sedang banyak terbebani terbebani oleh masalah atau terbebani oleh perasaan yang sangat dalam ya. Ini bisa perasaan bersalah ya. Ini bisa perasaan tidak enak atau perasaan sakit hati bisa. Terkadang teman-teman, jangan kita sangka orang yang menyakiti kita itu nggak mikirin. Kadang ini nih, pembalasan yang paling berat untuk orang yang menyakiti kita itu apa? Rasa bersalah, dihantui rasa bersalah. Itu berat banget. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya mungkin kita udah move on. Mungkin kita yang mungkin masih ingat tapi nggak separah itu. Tapi dianya nggak move on. Kepikiran terus. Berat loh teman-teman rasa bersalah itu. Ya, kalau orang yang punya rasa bersalah, aduh, jangan main-main deh. Jadi dia saat ini terbebani oleh rasa bersalahnya dia. Dia kepikiran terus. Sampai dia nggak enak makan. Dia kerjanya nggak fokus. Dia mau ke sana ini nggak nyaman, takut jumpa kamu gitu. Dia ke sini dia takut jumpa keluarga kamu. Pokoknya serba salah. Ya, jadinya dia mengurung diri aja. Ya, dihantui rasa bersalah yang rasanya tidak kunjung hilang. Ini berat banget. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, karena dia dihantui rasa bersalah, ya, karena dia malas kerja ke sana, dia malas gerak, malas gini, akhirnya ada keseimbangan dia yang hilang, temperance-nya terganggu. Iya dong, kalau kita nggak kerja tentu nggak ada uang, iya kan? Kalaupun kita kerja tetap kerja nih, tapi kerjanya buruk, kinerjanya buruk, dia bisa dipecat, ya. Jadi tuh jangan dibilang, alah mas, masa balasnya cuma rasa bersalah. Jangan salah teman-teman, rasa bersalah ini yang paling berat pembalasan, ya. Mungkin kita udah sampai mana, kita udah nikah lagi atau kita udah pergi kemana gitu, dia masih di situ-situ aja, masih stay di situ. Itulah beratnya rasa bersalah, ya. Jadi saat ini selain rasa bersalah yang menghantui dia kerjanya nggak fokus, dianya nggak bisa ngapa-ngapain nih, juga keseimbangannya terganggu. Si dia jadi nggak enak apa-apa gitu loh, ya. Jadinya kerjanya terganggu, ya mungkin dia bisa dipecat atau bisa mungkin kinerjanya buruk. Karena udah nggak fokus. Kita kalau mau kerja ya, kalau kita kerja di perusahaan tuh butuh fokus yang sangat tinggi. Ya. Jadi teman-teman dia ini itu tadilah dihantui rasa bersalah tadi jadi mengganggu aktivitas dia. Ya. Nih, berikutnya juga ada Ten of Swords. Selain rasa bersalah, dia merasa kayak dia tertusuk 10 pedang. Dia merasa kayak itulah tadi beban, guilty.
perasaan bersalah tadi ya. Bebannya itu selain rasa bersalah nih, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain nih tadi. Jadinya dia kayak sakit hati. Dia rasanya kayak nggak enak gitu, mau makan nggak nyaman katanya kan. Intinya dia terpuruk sekali lah, compang-camping. Nah, sebenarnya teman-teman mungkin dari kita udah ya is okay aja gitu kan. Ya udah kita udah lanjut lah, udah jalan gitu kan. Karena bagaimanapun kehidupan berjalan. Nah, buat si dia nggak ada terus kepikiran saat dia menyakiti kamu, saat dia menipu kamu. Itu dia kebayang terus saat tidur itu dia nggak pernah nyaman. Ya, tidur kebangun, aduh keinget. Tidur lagi mimpi buruk terus dia. Ya, itulah makanya teman-teman kalau kita nggak siap berbuat kejahatan, jangan berbuat. Ya, jadi gini, terhantui lah nih dia kan. Ayo. Tapi emang dasarnya orangnya ini emang bobrok atau apa? Dasarnya ini orangnya emang penipu nih. Walaupun dia kayak gini, dia masih juga nipu orang, masih ada triki-triki Seven of Swords. Itulah kenapa dia belum dikasih Tuhan jalan untuk ketenangan. Karena masih nyari korban gitu loh. Ya walaupun dia kayak mungkin nggak tidur, kayak pun nggak apa, masih juga nyari korban, masih ada Seven of Swords gitu loh. Masih juga nipu orang, masih juga membohongi perasaan orang gitu loh. Ya, jadi bagaimana nanti dia ini mungkin komplain sendiri. Tuhan kok nggak adil sih untuk aku nggak pernah bahagia. Ditanya dulu. Kamu nggak bahagia karena apa? Ya karena membohongi orang terus. Karena mencari karma-karma buruk terus. Ya bagaimana mau bahagia? Dia sendiri yang membuat ketakutan itu yang datang. Ya, dia sendiri yang membuat dia takut sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat sekali lagi karma si dia ini berat banget. Nah, tapi sayangnya ini sayang banget gitu. Mungkin kita mulai kasihan, tapi jangan dikasihani deh. Saat kita mulai kasihan, ternyata dia masih cari korban. Ternyata dia masih melakukan. Nah, ini kadang kita nggak bisa kasihan sama orang. Contoh lah, orang teman kita nih, dia mencuri uang kita. Kita udah marah nih, tapi lama-lama kan namanya manusia pasti memaafkan. Nggak taunya dia sering juga curi sama orangnya, jadi nggak jadi kasihan. Jadinya kita apa? Marah. Jadinya apa? Kita ya dasar emang dianya aja yang nggak jelas. Dasar emangnya dia aja yang bobrok gitu. Ya kan? Nah, jadi ini kalau dia menipu kamu, apa yang pernah menipu kamu, dia masih menipu orang. Kalau dia pernah menyakiti hati kamu, dia masih menyakiti hati orang. Kalau dia yang selingkuh, dia masih selingkuh lagi walaupun dia masih dihantui rasa bersalah. Jadi dia nggak berubah. Nah, ini yang disayangkan. Karena nggak berubah ini. Nah, berikutnya ada gambaran Six of Wands. Si dia juga di sini gambarannya lagi menunggu, ya. Menunggu apa, Mas Do? Dia masih menunggu. Maksudnya menunggu sini menunggu kesempatan nih, digandeng sama Seven of Swords. Dia juga selain udah ada korban, dia nyari lagi. Nunggu, sabar ya, walaupun perasaan hatinya nggak enak, walaupun terkadang dia mimpi buruk, tetap juga dilakukan. Terus dia komplain sendiri. Kenapa sih hidup aku kayak gini? Kenapa sih? Kenapa lah? Pertanyaannya itu udah terjawab, dianya sendiri yang membuat dia menjadi seperti ini, gitu. Ya, sayangnya nih dia nggak berubah, masih cari korban, cari mangsa. Ya, nah, mungkin kamu sadar, mungkin sebelum kamu terjadi korban sama dia, kamu juga sering lihat dia kayak sering mimpi buruk gitu kan, kayak sering dia bersalah. Mungkin dia juga ada sebelum kamu pun udah ada orang lain yang dia tipu gitu loh. Ya, jadi emang dasarnya kalau dia belum mau berubah ya gini-gini terus. Walaupun dia dikasih rasa bersalah gini-gini terus gitu loh. Nih juga ada Seven of Wands nih. Dan dia teman-teman ya banyak mencarinya ini dari info dari teman-temannya. Dia banyak teman gitu loh. Ini sayangnya dia ada teman tapi sayangnya dimanfaatkan untuk hal yang buruk gitu loh, ya. Ya, kita bisa banyak teman itu ada banyak fungsinya, bisa jadi hal positif, bisa jadi hal negatif seperti dia. Dia banyak teman untuk jadiin mangsa. Mungkin orang nggak sadar ya. Kamu anak siapa? Dia mungkin ngintai anak orang kaya. Itu siapa sih? Kenalin dong. Nah, itu yang cantik itu siapa sih? Itu yang ganteng itu siapa sih? Nah, ternyata hanya untuk disakitin, ya. Tapi sayangnya kenapa dia terjadi terus? Dia orangnya hoki. Ini dia ada Wheel of Fortune, ya. Itu tadilah mungkin Tuhan tuh mau ngasih dia ini yang terbaik, tapi sayangnya dianya, yaitu tadi. Maksudnya dikasih Tuhan tuh satu nih, pilihlah, ambillah baik-baik. Dianya nggak puas, mau banyak. Nah, itu dia. Dikasih pembalasan karma ini. Tetap juga masih belum berubah. Nanti akhirnya dia ini akan capek sendiri, dia akan sakit sendiri sampai dia benar. Kalau orang kayak gini guys, dia akan berubah setelah terbaring, terjatuh sakit, baru. Kalau kayak gini-gini aja masih belum gitu loh.
Jadi kamu jangan merasa kasihan, oh dia udah berubah nih, belum. Masih gitu-gitu juga. Ya, mungkin kamu kasihan nengok dia sakit, nengok ini, wah. Ternyata masih juga ada mangsanya, masih ada korbannya. Masih yang gitu-gitu aja kayak yang dulu, masih belum berubah. Ya. Jadi kalau kita lihat karmanya dia ini udah merasakan, tapi sayangnya dia nggak berubah juga. Ada orang ya akan berubah setelah dikasih ujian. Nah ini dikasih ujian malah makin bobrok. Ah ini gawat ini. Udah batu hatinya itu udah keras banget. Ya. Oke teman-teman sampai sini aja. Thank you banget yang udah nonton. Kita akhiri akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.